Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang penampilan banyak orang. Di zaman sekarang ini kan banyak orang berpenampilan seperti ulama, berpenampilan seperti kiai, berpenampilan seperti orang yang soleh. Berpenampilan itu kaitannya berarti dengan baju, dengan sorban. Kalau adat di Indonesia, ya, pakaian yang dikenal sebagai ulama itu kan, ya di Indonesia itu ya berjubah misalnya, kemudian sorbannya hijau, kemudian kepala ditangkrubi, gitu. Ya kan? Ditangkrub kayak apa berarti itu? Ya. Nah itu penampilan itu di Indonesia dikenal sebagai penampilannya orang yang soleh, orang yang alim, orang ulama. Nah sekarang pertanyaannya, bolehkah orang yang kenyataannya tidak alim, tidak soleh misalnya, terus berpenampilan atau berpakaian seperti orang soleh? Bolehkah? Apa hukumnya lah? Tidak alim, tidak soleh, terus berpakaian seperti ulama atau berpakaian seperti orang yang soleh. Nah di sini di dalam hadis ada yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami. Kanjeng Nabi dawuh, innal arda la ta'iju ilallahi ta'ala minal ladzina yalbasuna sufa riya'an. Nah, itu jelas bahwa sesungguhnya bumi ini mengadu, la ta'iju ilallah, mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengadu pada Allah, mengadu siapa? Dari tingkah laku atau perbuatan orang yang memakai baju sufi. Memakai baju sufi, di situ sufi di Indonesia itu dikenal, dimaknai orang yang soleh. Maksudnya mengadu kepada Allah tentang kelakuannya orang yang pakaiannya orang soleh. Riyaan, berpakaian seperti orang solehnya itu riyaan, tujuannya adalah pamer. Nah ini berarti menunjukkan ancaman kepada orang yang berpakaian seperti ulama padahal dia tidak alim, dengan tujuan riya, pamer, supaya dihargai, dihormati, ngomongnya diandel atau dituku. Bagaimana ini hukumnya? Dari hadis itu menunjukkan tidak boleh. Dari hadis itu menunjukkan haram hukumnya bagi mereka yang tidak alim, tidak soleh, tapi berpakaian alim, berpakaian seperti ulama, berpakaian seperti orang yang soleh. Ada di dalam kitab Faidul Qadir, ya. Faidul Qadir di halaman 321 juz 2 itu menjelaskan hadis tadi. Yang dimaksud dari orang yang berpakaian sufi karena riya itu adalah kaum allazi yalbasunahu ihamal linnas. Mereka yang berpakaian seperti orang solehnya itu tujuannya ihamal linnas, tujuannya memberitahukan kepada orang. Awe weru supaya wong pada weru ki kita li wong alim. Ki kita li wong soleh, kita li wong juhud, jadi ya pada hormatan kita. Pada
sungkemang kita salaman ngambung tangan wolak-walik misalnya, ya kan? Itu tujuannya seperti itu. Nah, ini hadis tadi dijelaskan oleh kitab Faidul Qadir. Di sana kariha Malikun, Imam Malik sangat membenci. Imam Malik membenci, kama qala Ibnu Battal juga sama, tidak menyenangi karena itu adalah minasyahwat bizuhdi. Padahal li'anna ikhfa al-amal aula. Sebenarnya yang terbaik adalah menyembunyikan amal. Kalau dia alim itu yang terbaik ya sembunyikan saja kealimannya, nggak apa-apa, yang penting ngajar-ngajar. Mulang-mulang, nguruk ngaji, dakwah, sudah, nggak usah ngomong nih saya ulama, saya orang soleh, nggak usah ditunjukkan dengan pakaian yang lu berpakaian ulama, nggak masalah, itu aula lebih baik. Ya. Itu menurut kita Faidul Qadir. Ada lagi Fatawi Kubro, kitab fikih itu menjelaskan. Man tazayya ziya salihin au alimin. Nah, ini siapa yang memakai pakaian seperti orang soleh, pakaiannya orang atau pakaian orang alim, fa in qawiya yaqinuhu bihaitsu lam yakhsha ala nafsihi riya'an wa nahwahu. Nah, di sini. Tapi orang tersebut yakin pada dirinya, tidak khawatir untuk munculnya ria. Ya, kalau dia tidak khawatir akan ria, maka lam yakun fi dzalik maksud, boleh, nggak apa-apa. Kalau dia orang yang soleh atau orang yang alim, ya. Kemudian kalau saya berpakaian dengan pakaian orang soleh, berpakaian orang alim, jubahan, sorbanan, lembere dikudunga kening endas, kalau nggak khawatir akan muncul ria, silakan, nggak masalah. Wa in khosyata rokahu, nah kalau dia khawatir nanti saya ini muncul rianya, misalnya muncul ria itu dia lewat dengan pakaian jubah dan lain sebagainya, kemudian ada orang lewat di depannya tidak ngambung tangan, toli mengkel, ya, atau tidak menyapa Pak Kiai, terus mengkel emosi, nah itu berarti wis ria. Begitu tuh. Misalnya ada tidak diundang, wahai orang soleh, kemudian emosi, nah ini itu namanya ria. Maka yang demikian itu tidak dibolehkan memakai pakaian yang soleh maupun alim. Wa ingkana solehan au aliman, sekalipun dia orang yang soleh, padahal sih sekalipun dia orang yang alim, tapi menjadi berdosa karena pakaiannya untuk ria. Apalagi tidak soleh, tidak alim, hanya pakaiannya saja yang mirip dengan orang alim, itu apalagi. Satu lagi di kitab Nihayatul Zian fi Irsyadil Mubtadi'in, ya. Di situ diterangkan tentang hukum dari berpakaian seperti ulama atau orang soleh. Wayunda boleh ulama. Kalau ulama benar-benar ulama itu hukumnya sunnah. Sunnah, disunahkan untuk memakai pakaian ya seperti ulama dengan tujuan syiaron, syiar. Kalau ulama ya kiai benar, yang ngaji benar, banyak hafal hadis ribuan, hafal Quran, kitab kuning banyak yang dihafal, nah itu ulama udah. Berpakaian jubahan dan lain sebagainya yang macak ulama atau macak orang soleh tuh wayunda busuna syiaron, syiar, ya. Tapi kalau yang tidak alim atau yang tidak soleh, wa yahrumu ala ghairihim at-tazani bizayyihim lima fihi minat talbis. Maka
wa yahrumu haram. Hukumnya haram kalau dia tidak alim, tidak soleh, tapi memakai pakaian orang soleh, orang alim. Kama yahrumu ala ghairi soleh at-tazayyuni bizai soleh. Tuh, jadi diharamkan sebagaimana diharamkannya ghairi soleh, orang yang tidak soleh, at-tazani memakai pakaian bizai soleh, dengan pakaian orang yang soleh, bizai sulaha, dengan memakai pakaian orang soleh. Itu ada di Nihayatuz Zen halaman 167 di kitab saya di sini ya. 167 itu bisa dilihat tentang hukum haram bagi orang yang tidak soleh atau tidak alim memakai pakaian orang alim atau pakaian seperti orang soleh maksudnya. Saya kira itu jelas, maka tinggal pilih mau ngambil yang mana, sampean posisinya di mana. Nah, dan pakaian soleh itu bisa berbeda-beda antar negara ya, tergantung adat. Di Indonesia kebiasaannya pakaian orang soleh, orang ulama itu pakaiannya ya jubah misalnya, pakai sorban ya kan, diudeng-udengkan ke kepala gitu. Tapi kalau pakai koko enggak mesti orang soleh, itu masih umum ya. Pakaian koko itu masih umum. Di mana-mana mau soleh mau tidak pakaian koko itu masih sama. Gitu. Tapi kalau orang alim tuh ya biasanya begitu. Sorbannya kelihatan gede dawa sampai kengser ning lemah misalnya. Ya. Iya, akhirnya tembelak bisa kekarok kabeh. Wah, menunjukkan tidak alim berarti. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab.